penelitian. Penelitian menggunakan data saham perusahaan subsektor asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode dari Desember 2024 sampai Desember 2025. Saham yang kode saham yang masuk itu ada PNLP, terus ada AMAG, terus ada ASB, terus ada MTBI, terus ada Tugun, terus ada AHAP, terus ada ASRM, terus ada JMAS dan MRI dan LBI dengan HSG sebagai indikator pasar. Selanjutnya ada analisis return saham. Jadi hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap saham memiliki pola return yang berbeda. Saham ETW dan JMAS memiliki volatilitas tinggi sehingga berpotensi memberikan keuntungan besar, namun disertai risiko tinggi. Sementara itu saham Tugu dan LBI menunjukkan pergerakan yang lebih stabil dengan tingkat risiko yang lebih rendah dibandingkan saham lainnya. Baik, selanjutnya teman-teman, di sini ada analisis excess return dan risiko portofolio. Sebenarnya excess return itu adalah selisih antara return saham dengan tingkat bebas risiko atau expected risk. Nah, mohon maaf, di sini ada typo, seharusnya itu 6% per tahun atau 0,005 per bulan. Sedangkan untuk risiko portofolio
Indonesia digunakan untuk mengukur kinerja portofolio berdasarkan perbandingan antara excess return dan risiko tetap portofolio. Semakin tinggi nilai saham, maka semakin baik kinerja portofolio tersebut. Nah, dari hasil penelitian menunjukkan nilai saham sebesar 0,06 atau 6%, yang berarti kinerja portofolionya masih belum optimal karena return yang diperoleh belum mampu untuk mengimbangi risiko yang ada secara maksimal. Pada penelitian ini, kami menganalisis kinerja saham subsektor asuransi menggunakan metode SAF dengan data harga saham yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya di sini ada harga sahamnya, kita ambilnya itu dari per setiap tanggal 30.
ya, baru dibagi dalam kurung 1 ditambah variance return lalu dikali BI. Nah, setelah itu tekan enter. Sudah jadi seperti ini. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan nilai WI. Sebelum lanjut ke nilai WI, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu nilai WI itu apa. WI adalah proporsi dana yang diinvestasikan kepada masing-masing saham dalam portofolio optimal. Nah, sebelum kita mencari nilai WI, kita harus terlebih dahulu mengetahui nilai J dan total J. Kenapa demikian? Karena rumus nilai WI sendiri itu adalah nilai J dibagi dengan total J. Bisa teman-teman lihat di sini rumus WI ini sama nilai J dibagi dengan total J, sedangkan J sendiri adalah nilai yang digunakan untuk mengukur proporsi dana dalam portofolio optimal. Sedangkan total J adalah jumlah keseluruhan dari nilai J. Langsung saja ke rumus nilai J terlebih dahulu, yaitu untuk mencari J kita terlebih dahulu menuliskan beta dibagi dengan varian excess return lalu dikalikan dengan alpha dikurangi dengan expected risk free yang kemudian akan dibagi dengan RD dikurangi dengan cut off rate. Untuk nilainya bisa teman-teman lihat. Beta sendiri nilainya 0,3517 dibagi dengan varian excess return yaitu 0,0173 dikali dengan alpha minus 0,0450 dikurangi expected risk free yaitu yang tadi 6% yang dibagi 12 sehingga menghasilkan 0,005 maaf, dan yang selanjutnya yaitu dibalikan lagi dengan nilai RI. Nilai RI-nya berapa teman-teman? Ini bisa kita lihat minus 0,1131 dikurangi cut off rate. Nah, dari semua nilai ini yang belum ada ini nilai cut off rate. Bagaimana cara mencari cut off rate? Jadi, cara mencarinya yaitu dengan menjumlahkan seluruh nilai CI. Di blok teman-teman, dari sini sampai ujung sini di blok. Dengan kalau misalkan di Excel bisa menggunakan rumus sama dengan tab, buka kurung nilai CI di blok sampai ujung sini, ditutup kemudian enter, sehingga otomatis terisi cut off rate senilai 0,0427. Untuk nilai JI-nya dapat kita ketahui setelah menjumlahkan ini semua mencapai 6,32. Ini teman-teman setelah diperoleh untuk meminimalisir waktu dalam pekerjaan kita bisa langsung memblok
Bisa kita lihat teman-teman di sini pada hasil analisis kami hanya 2 perusahaan saja yang masuk di kategori portofolio. Kenapa demikian? Karena nilai RB harusnya lebih besar daripada nilai cut corporate. Tapi di sini hanya ada 2 perusahaan yaitu MTWI sebesar 0,0807 yang jelas lebih besar dari 0,0427. Ini juga ada JMAS yang nilai RB-nya 0,138 lebih besar dari 0,0427. Sehingga kedua perusahaan ini masuk portofolio. Untuk yang lainnya tidak masuk karena nilai RB-nya lebih kecil daripada cut corporate. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi kode saham yang masuk portofolio ada 2, MTW dan JMAS. Nah, selanjutnya kita cari proporsi dana. Ini kita ambil dari BI, dari persenan BI nya. Persenan BI 7% sama ke bawah. Kalau yang di Jamis 1%. Kalau kita jumlahkan dengan rumus sama dengan sum. Yang selanjutnya ada arithmetic risk. Jadi rumusnya itu sama dengan beta kuadrat terus ditambah sama SG varian root terus tambah varian root kalau di blok sampai ke samping. Yang selanjutnya ada alpha portofolio. Tadi rumusnya sama dengan beta kali PI, lalu di blok rumusnya ke samping dan hapus rumus yang tidak masuk portofolio. Selanjutnya ada koefisien portofolio lain. Selanjutnya ada jadi selanjutnya ada koefisien portofolio. Rumusnya BI dikali sama arithmetic risk terus sama dengan sum lalu tarik sampai ke samping dan hapus saham yang tidak masuk portofolio. Jadi untuk selanjutnya kita hitung total arithmetic risk sebelum fokus. Kita menggunakan rumus sama dengan sum terus blok arithmetic risk sampai ke samping lalu tarik ke bawah mencari data lainnya. Nah, kalau yang mencari data portofolio itu itu dipilih. Nah, kan di kolom satu banding 3 ya. Nah, ini masuk ke 3 data portofolio, kemudian langsung dijadikan persen.
Ini kan dalam kurung ini tambah ini ditutup kurung terus dikali S1 2 karena dikali ini hasilnya ini. Nah, terus yang kalau ini kita itu kita tadi ke atas ini ISG ini yang di tampak nah di beta terus dipangkatkan 2 kemudian dikali sama yang ISG yang ini yang di kolom yang di parameter dan hasilnya 2. Nah kalau ini harusnya nah yang ini UI rumus apa nilai PI nya ISG dikali dipangkatkan 2 terus dikali sama akurasi variannya dan dipangkatkan 2 juga. Nah kalau akurasi varian rumusnya itu yang sebentar. Nah ini akurasi varian kalau rumusnya itu di apa ya di kolom parameter. Nah yang ini nih. Nah ini dia nah keluar rumusnya kalau mau nyari eksponensi varian. Nah kalau ini rumusnya beta B di dalam bawah ya dalam bawah dulu yang ini pangkat 2 terus yang ini di rumus di kolom parameter dikali rumus data yang kali yang parameter ditambah yang ini yang beta pangkat 2 itu hasilnya sama. Pokoknya semuanya hasilnya langsung menjadi persen ya juga langsung jadi persen ya. Ini rumusnya yang tetapi pangkat 2 SQRT kemudian kalau sudah langsung jadi persen nanti. Itu yang ini di persen ini masuk sini ya. Ini dimasukin langsung di persen ini. Samakan di langsung ini yang ini langsung pindah ke sini. Pertanyaannya F ini sebenarnya ya, 0,05 dikali 1 50% ini. Kalau ini perlu jadi kita sampai dulu. Nah, yang ini 1,5. Nah ini masukin di sini di persen nanti hasilnya di sini. Nah baru kita nyasarnya, jadi nah, dalam kolom ini ERP-nya dikurangi sama responnya, itu dibagi sama TKP-nya. Kita hasilnya kemudian langsung persen hasilnya. Penelitian menunjukkan bahwa saham sektor asuransi punya tingkat return dan risiko yang berbeda-beda. Metode Sharpe menghasilkan nilai sebesar 0,06 yang menunjukkan bahwa kinerja portofolionya masih kurang optimal. Oleh karena itu, investor disarankan untuk melakukan diversifikasi dan juga mempertimbangkan risiko sebelum berinvestasi. Hal itu ditujukan agar hasil investasinya lebih baik dan stabil. Dan terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.